Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan sehingga kita dapat memulai aktivitas pagi kita dengan melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan kewajiban kita yang lain, yaitu thalabul ilm. Yang tentunya kita semua berdoa berharap memohon kepada Allah, mudah-mudahan semakin hari makin bertambah kualitas ilmu, makin bertambah kualitas amal solih, dan makin bertambah kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Yang dengan bekal iman takwa inilah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kariban qudwah dan uswasana kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah beriltizam terhadap al-Islam dan sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu membahas tentang misteri usia 40 tahun. Yang salah satu referensinya saya ambil dari tulisan Ustadz Dr. Ahmad An-Nuri. Ada apa dengan usia 40 tahun? Ketika saya menyampaikan materi ini di komunitas alumni Percik, Pak, perguruan Cikini, mereka tahun 1983 sudah lulus SMA. Jadi bisa dihitung kurang lebih sekarang berapa usianya. Saya ditanya, apa masih relevan Ustaz? Usia kami sudah lebih daripada itu. Jawabannya sangat relevan. Karena kalau nanti kita lihat di usia 40 tahun saja Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan warning, apalagi usia di atas lebih daripada itu. Tapi insya Allah kalau saya lihat di sini jamaahnya masih kepala satu semua, Pak. Saya nggak nyebut usia, Pak. Saya bilang kepalanya masih kepala satu, begitu, Pak ya. Yang pertama, dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga ada potongan ayatnya Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian din kalian. Artinya dinul Islam ini sudah komplit, Pak. Sempurna. Dia tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang lagi. Sehingga aslinya dalam Islam ini nggak ada yang menjadi rahasia. Apalagi menjadi misteri. Tapi penulis buku sering bikin judul buku misalnya. Misteri usia 40, misteri sholat subuh misalnya. Kenapa? Sebetulnya nggak ada yang jadi misteri. Misterinya karena mungkin kita sebagai umat Islam banyak yang belum mengetahui itu. Sehingga untuk stimulus agar kita kemudian semangat untuk mengkaji, semangat untuk belajar, akhirnya digunakanlah istilah tersebut. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qad taraktukum 'alal baydha." Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas Islam ini dalam kondisi yang jelas, putih bersih. Baydha itu artinya putih. Artinya tidak ada satu hal pun dalam Islam ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan ilmunya kepada kita. Sampai-sampai lailuha kana hariha. Malamnya yang gelap pekat itu bagi orang Muslim itu berasa seperti siang, Pak. Kenapa? Karena oleh Nabi SAW sudah dijelaskan semuanya. Sehingga kata Nabi SAW, la yazigu anha ba'di illa halikun. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia pasti akan binasa. Jadi sekali lagi artinya dalam Islam tidak ada yang jadi rahasia, nggak ada yang jadi misteri sesungguhnya. Kalau kita mau kembali mengkaji Islam, kalau kita mau kembali mengkaji Al-Quran dan Sunnah, semua masalah dalam hidup kita, solusinya semuanya ada dalam Islam. Tinggal yang menjadi pertanyaan kita mau kembali atau tidak. Seperti itu. Sebagaimana dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika berbicara tentang fenomena akhir zaman. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil ainah." Kalau manusia sudah sibuk jual belinya dengan sistem ainah. Jual beli dengan sistem riba. Padahal biasanya kita ketahui namanya riba adanya pada akad tabarru, akad tolong menolong. Ini sampai urusan jual beli aja ada ribanya. Kemudian apa lagi? Waraditum bizar'i. Kalian sudah sibuk dengan urusan bercocok tanam, pertanian. Wattaba'tum adnabal baqar. Kalian sudah ikut berada di belakang ekor-ekor sapi. Jadi udah sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan. Maksudnya sudah sibuk dengan urusan dunia. Wataroktumul jihad. Sehingga kalian sudah meninggalkan jihad. Bahkan ruhnya saja sudah tidak ada. Ghirohnya sudah hilang. Maka apa kata Nabi SAW? Sallatallahu lahu zillan. Allah subhanahu wa ta'ala akan meliputi kepada kita umat Islam kehinaan. La yanzi'u anhu hatta tarju ila dinikum. Yang tidak akan diangkat kehinaan tersebut kecuali kita mau kembali kepada dinul Islam. Kita mau kembali kepada al-Islam. Baik, kita kembali kepada konteks kajian kita. Lalu pertanyaannya, ada apa dengan masalah waktu? Sampai-sampai di dalam salah satu surat di Al-Quran, Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama waktu. Nah, rumusnya Pak, kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan menggunakan nama Allah. Jadi kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, wallahi. Nah, jadi kalau manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Yang kedua, tidak boleh dibarengi dengan selain Allah. Bahkan dengan Rasulullah pun nggak boleh. Kita nggak boleh bersumpah menyebut wallahi wa rasulih. Demi Allah, demi Rasulnya nggak boleh. Apalagi kalau sampai ada yang bersumpah sambar geledek gua mau. Nah, begitu. Yang ketiga, dalam Islam kita umat Islam ini nggak boleh mudah-mudah bersumpah, Pak. Karena aslinya seorang mukmin itu antara ucapan, kemudian dengan apa yang ada di dalam hati, dengan apa yang dia lakukan itu harusnya sinkron. Seia sekata. Sehingga tidak mungkin seorang mukmin itu bersumpah kecuali litaukid, kecuali untuk mengatakan kesungguhannya. Kecuali mengatakan sesungguhnya, benar-benar seperti itu. Jadi nggak boleh kita mengobrol sumpah, dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, tidak boleh. Nah, kemudian berikutnya kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting kepada kita, maka Allah bersumpah. Dan sumpahnya Allah menggunakan nama makhluknya. Dan setiap makhluk yang Allah jadikan sumpah di dalam Al-Quran, pasti ada keistimewaan dari makhluk tersebut. Sehingga kemudian menjadi perhatian bagi kita untuk mempelajari, mengambil ibrah, mengambil hikmahnya. Termasuk dengan surat yang favorit ini. Surat Al-Asr. Allah bersumpah dengan menggunakan makhluknya yang bernama waktu. Wal asr. Demi masa, demi waktu. Ada apa dengan waktu? Kalau orang barat bilang time is money. Waktu adalah uang. Tapi orang Arab bilang al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Ilam tak tahu kotoaka. Kalau kita nggak bisa menggunakan pedang, nggak lihai kita, maka pedang itu justru akan melukai diri kita sendiri. Waktu diibaratkan seperti lilin, Pak. Kalau sudah menyala, mau kita gunakan atau tidak, dia akan meleleh. Dia seperti batu es. Dia akan mencair mau kita gunakan atau tidak. Tidak bisa kembali lagi. Dia seperti garis lurus. Kita hanya bisa berjalan maju ke depan, nggak bisa mundur ke belakang. Itu waktu. Sehingga Hasan Al-Basri berkata, ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, innamal antal ayyam. Kalian manusia ini tidak lain dan tidak bukan, hanyalah kumpulan dari bilangan hari-hari. Idza dzahaba ba'duha, dzahaba ba'duh. Apabila berlalu satu hari, hilang satu hari, maka hilang pula bagian dari diri kita yang kita tidak akan bisa kembali lagi. Dan dalam urusan masalah waktu ini, sampai-sampai Allah berfirman, innal insan lafi khusr.
manusia itu banyak yang berada dalam kondisi merugi, Pak. Nah, ternyata dalam urusan masalah waktu ini disimpulkan oleh para ulama, kita hidup di dunia ini tidak lebih dari 3 hari. Jadi kita hidup hanya 3 hari, Pak. Hari kemarin yang dia sudah menjadi sejarah, tidak bisa terulang kembali ceritanya. Jangankan 5 tahun, 5 bulan, 5 pekan, 5 hari, bahkan 5 menit yang tadi berlalu, nggak bisa kita ulang kembali. Kemudian hari esok yang dia masih menjadi misteri, jangankan 5 tahun yang akan datang, 5 menit yang nanti akan terjadi pun kita nggak tahu, Pak. Apakah nanti setelah kajian ini ada sarapan atau tidak, kita nggak tahu, Pak. Sarapannya pakai kambing guling apa opor ayam, wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa berharap, ya, Pak. Kemudian yang ketiga, hari ini. Di mana hari ini kita hidup, dia menjadi gift karunia dari Allah, dan fokus kita adalah hari ini karena hari esok kita ditentukan oleh hari ini. Nah, yang menarik justru kemudian kesimpulan ini ada dikutip dalam salah satu film, Pak. Filmnya buatan Hollywood. Filmnya film kartun, Pak. Judulnya Kung Fu Panda. Udah pernah nonton, Pak? Wah, ini recommended, Pak. Boleh ditonton sama anak-anak kita usia TK, usia SD. Ya. Ada 3 episode tuh. Ketika peran utamanya ini, si panda ini, yang kemudian justru terpilih menjadi pendekar naga. Padahal dia nggak bisa silat, Pak, nggak bisa kungfu, malah kepilih jadi pendekar naga. Sedangkan gurunya ini, Master Oogway, juga ada guru berikutnya Master Shifu, punya 4 murid yang hebat-hebat. Justru yang kepilih si Po ini, si panda ini yang push up aja nggak kuat, split nggak bisa, begitu. Nah, ada dialog ini antara Master Oogway dengan si Po ini. Apa kata Master Oogway? Yesterday is history. Hari kemarin itu menjadi sejarah. Tomorrow is mystery. Sedangkan hari esok dia menjadi misteri. Today is gift. Sedangkan hari ini adalah anugerah. Itulah kenapa disebut masa kini. Jadi yang mau disampaikan, fokus kita bukan lagi kepada hari kemarin. Dan juga kemudian tidak terlalu punya banyak ekspektasi untuk masa depan. Tapi fokus kita adalah beramal di hari ini. Yang amalan kita hari ini itu ternyata mempengaruhi masa depan kita. Sehingga rumusnya kita disuruh istighfar untuk masa lalu. Kalau ibarat kita naik kendaraan bermotor, masa lalu itu cuma sekedar kaca spion, Pak. Kaca spion itu kan kecil, nggak ada yang besar. Kenapa? Karena hanya boleh dilihat sesekali. Kalau ada orang naik kendaraan bermotor yang dilihat kaca spion terus, nabrak, Pak. Kalau istilah anak sekarang namanya gamon, gagal move on, begitu. Sehingga rumusnya apa? Masa lalu biarlah berlalu, kita buka lembaran yang baru, kita yang dulu cukup, diri kita dan Allah yang tahu. Jadi perbanyak taubat aja, Pak. Perbanyak istighfar. Sesekali boleh kita melihat masa lalu untuk kita jadikan ibroh. Untuk kita jadikan pelajaran, kaca spion. Boleh sedikit cerita kepada anak-anak kita supaya dia belajar dari pengalaman, belajar dari sejarah. Tapi apa yang menjadi aib kita nggak perlu diumbar, Pak. Karena kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan, setiap umatku dimaafkan. Illal mujahirin, kecuali kaum mujahir. Siapa mereka? Orang yang malamnya berbuat dosa, nggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Allah tutup aibnya, tapi besok paginya dia yang cerita-cerita. Dia yang nyebarin aib dia semua. Waliyahudzubillah. Apalagi sekarang, kita hidup di era medsos. Berapa banyak orang yang melakukan maksiat, nggak ada yang tahu sebetulnya cuma dia dan Allah. Tapi karena di videoin, karena direkam, lalu kemudian diupload, maka sekian banyak orang yang melihat itu, sekian banyak itu pula dia dapat jariah. Tapi bukan jariah pahala. Naudzubillah, justru dapat jariah dosa. Yang kedua, masa depan. Masa depan bagi orang beriman bukan kehidupan nanti sesudah kita pensiun, sama istri, sama anak, sama menantu, sama cucu.
Tapi masa depan bagi seorang mukmin adalah kehidupan sesudah kematian. Apakah kita akan kembali ke kampung halaman kita? Kampung halaman kita di mana, Pak? Surga. Karena kita manusia ini aslinya bukan makhluk bumi. Kita aslinya penghuni surga, Pak. Sehingga dunia ini disebut sebagai tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Nggak lama kita hidup di dunia ini. Ya, kalau dibandingkan hidup di akhirat, coba. Satu hari di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Seperti 1000 tahun kehidupan di dunia. Sedangkan di kita ini nggak ada yang hidup umurnya sampai 1000 tahun, Pak. Kecuali kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwanya 950 tahun, usianya 1050 tahun. Kita kalau ngikutin Nabi Muhammad 62 atau 63. Lebih dari itu banyak bonusnya. Dan itu pun sudah mulai banyak dikurangi nikmatnya. Maka kata Buya Hamka, apabila uban mulai bertabur, penglihatan mulai kabur, kulit mulai kendur, gigi satu persatu gugur, yang bisa dimakan cuma bubur, itu sudah siap-siap masuk ke liang kubur. Meskipun tidak selamanya, Pak, karena rumus kematian itu bukan masalah tua, bukan masalah sakit. Tapi rumusnya kullu nafs, setiap yang bernyawa. Jadi fokus kita kepada hari esok. Sehingga apa? Hari ini, sekarang ini, di mana kita hidup ini, anugerah dari Allah, maka fokusnya apa? Surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu, beramallah. Fasayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Fasaturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Beramallah, niscaya Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin akan melihat dan merasakan hasil kerja nyata kita. Nah, jadi fokus kita beramal untuk menyiapkan bekal hari esok. Sehingga berdasarkan surat Al-Asr tadi, kaitan dengan masalah waktu, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang masuk kategori robihun, kelompok orang yang beruntung. Siapa mereka? Man kana yaumuhu khairun min amsihi. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini kelompok orang yang beruntung. Yang kedua, yang merugi. Yang tadi banyak disebut oleh Allah di dalam surah Al-Asr tadi. Siapa mereka? Man kana yaumuhu mithlu amsihi. Orang yang hari ini sama hari kemarin sama aja. Nggak ada perubahannya, nggak ada progresnya, nggak ada kemajuannya. Dia nggak mengupgrading dirinya. Sama aja, kemarin nggak bisa ngaji, sekarang sama. Kemarin kagak sholat, sekarang sama. Waliyaudzubillah. Dan yang naudzubillah lagi, yang ketiga, yang celaka, Pak. Yang halik, yang binasa. Siapa mereka? Man kana yaumuhu syarrun min amsi. Orang yang hari ini justru lebih buruk daripada hari kemarin. Berikutnya, di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siklus kehidupan manusia. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah yang menciptakan kamu dalam kondisi lemah. Ketika kita lahir, kita dalam kondisi lemah. Kemudian Allah menjadikan kita sesudah dalam kondisi lemah itu menjadi kuat. Lalu sesudah itu Allah menjadikan kita lagi sesudah kuat, lemah kembali, Pak. Dan beruban. Jadi syaibah, uban ini disebut, Pak, dalam Al-Quran. Makanya salah satu sunnah Rasulullah, kita kalau punya uban nggak boleh dicabut. Karena uban itu adalah cahayanya orang mukmin. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah lah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Nah, jadi ini siklusnya. Dari yang tadi kita lahir dalam kondisi lemah, tumbuh kembang sampai pada kondisi kuat. Sesudah kuat kita kemudian
kembali menjadi lemah. Nah, sayangnya Pak, banyak manusia kondisinya sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Surat ke-23 ayat yang ke-115. Nah, ini ada kisah. Kisah seorang ulama tabi'in yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau lahir dari kalangan orang berada. Punya harta, tahta, kata, dan cinta. Dan biasa yang namanya orang Arab itu Pak, kalau udah kaya, ya menghabiskan waktunya untuk sekedar main-main. Jadi hidupnya dia pakai buat main-main aja. Salah satu gaya hidupnya orang Arab kaya itu dihabisin waktunya untuk hobi, yaitu berburu. Cuma bedanya dia berburunya di padang pasir. Nah, qadarullah wa masyafa'al. Justru ketika Ibrahim bin Adham ini lagi berburu, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Karena memang hidayah itu menjadi haknya Allah, Pak. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat yang ke-56. Ayat itu turun berkenaan dengan wafatnya paman Nabi Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang punya hak. Siapa yang Allah beri hidayah? Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayatul taufik, bukan hidayatul irsyad. Apa hidayatul taufik? Harokatut ta'ah, yaitu gerakan dari dalam diri kita yang memudahkan seluruh tubuh kita untuk melakukan ketaatan. Nah, ketika Ibrahim bin Adham ini lagi berburu, justru kemudian di tengah padang pasir itu, di tengah perburuannya, dia ngedenger orang baca Quran, Pak. Dan yang dibaca surat ini, ayat ini. Ayat 115 surat Al-Mu'min. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah manusia mengira Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka tuh main-main, iseng-iseng berhadiah, nggak ada kerjaan terus bikin gitu diciptain. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian berpikir, kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah lalu dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana Allah juga firmankan agak mirip ayatnya di surat Al-Qiyamah. Ayah sabul insan ayut roka sudah. Nah, karena orang Arab mendengar Al-Quran bahasa Arab, paham. Ketika paham, bergetar seluruh tubuhnya Ibrahim bin Adham. Dia baru tahu ternyata hidup ini punya tujuan. Maka dari situ menjadi titik balik dalam kehidupannya Ibrahim bin Adham. Dia rubah, Pak, kehidupannya 180 derajat. Dari hidup yang main-main menjadi hidup yang bukan main. Bagaimana caranya? Ketika manusia hidup, dia tahu tujuan hidup. Nah, yang menarik dari kisah Ibrahim bin Adham ini, Pak, ternyata yang namanya hidayah bisa datang dari mana saja, kapan saja. Nggak harus ada di majelis taklim ini. Nah, saya punya pengalaman ketika beberapa tahun dulu itu membimbing remaja waktu kita masih zaman di bawah ini. Taklim malam Sabtu, Pak Haji ya. Tiap hari Jumat malam Sabtu jam 8 cuma sampai jam 9. Jadi dulu, Pak, kalau kita taklim remaja di bawah itu suka ada anak-anak pang itu, Pak, yang rambutnya pada jabrik, pakai celananya lepis belel ya, Pak ya. Yang kalau pakai sepatu talinya itu dari ujung jempol sampai ke lutut. Yang kalau pakai anting dari kuping ke mana? Ke hidung sampai ke dompet tuh, Pak. Jadi kalau kita lagi taklim, ada suka beberapa anak itu yang numpang kencing, Pak. Numpang ke toilet. Nah, itu anak-anak ada yang ke masjid bukannya sholat, malah numpang kencing gitu. Habis kencing mending sholat, kagak, pergi, Pak. Saya bilang biarin, jangan dilarang, biarin aja. Ternyata qadarullah wa masyafa'al, Pak. Justru itu menjadi pintu hidayah buat mereka. Jadi ketika kita taklim begini, itu dia
toilet bawah dulu, dengerin Pak Haji. Dengerin. Jadi setelah selesai, dia kagak buru-buru pergi Pak. Jadi di bawah itu dulu suka pura-pura pakai sepatu lama gitu duduk. Aslinya dia deket apa dengerin Pak, dengerin kajian. Sampai akhirnya ya, kemudian duduk melipir tuh di teras. Sampai akhirnya kemudian ada beberapa waktu itu yang ikutan. Yang biasa ngamen, yang biasa ngelem Pak. Ikutan taklim tuh Masya Allah. Itu namanya hidayah tuh Pak. Ya. Jadi sebagaimana rumus suksesnya kaum muhajirin ketika berhijrah, yaitu ditolong oleh kaum ansor, sehingga dalam hidup ini pilihan kita cuma dua. Kalau enggak kita jadi kaum muhajirin, kita jadi kaum ansor. Kalau posisi kita lagi enggak hijrah, jadilah kita yang nolongin Pak. Minimal cuma sekedar begitu. Termasuk dulu kisahnya Allah yarham Ustadz Arifin Ilham kan. Beliau bisa menjadi wasilah hidayah kepada preman-preman pinggir jalan Pak. Cuma gara-gara apa? Masalah 3S. Senyum, salam, sapa. Jadi beliau kalau pulang majelis taklim, pulang sholat jamaah, ada anak-anak di tongkrongan, itu beliau senyum, salam, sapa. Ternyata gara-gara itu aja, itu menjadi wasilah hidayah. Apa kata anak-anak tongkrongan itu? Selama ini orang kalau ngelihat kami pasti lewat-lewat aja. Nggak dianggap kita. Kami dianggap cuma sekedar sampah masyarakat. Tapi Ustadz kalau ketemu kami ngasih senyum, ngasih salam, ngasih sapa. Akhirnya hijrah Pak. Ada lagi kisahnya Ustadz Arifin Ilham itu waktu beliau di Depok punya tetangga Kristennya Kristen Advent. Tiap hari Ahad kalau mereka pulang pergi ke gereja Pak, kemudian Ustadz Arifin pas lagi ada di rumah, itu sekedar mengucap 3S tadi. Senyum, salam, selamat pagi, gimana kabarnya Pak? Masya Allah itu menjadi wasilah hidayah. Jadi mudah-mudahan kalau pas kita lagi nggak jadi kondisi kaum muhajirin, kita bisa jadi kaum ansor lah. Meskipun hanya cuma sekedar mengucap senyum, ya, say hello, kemudian menyapa. Jangan jadi kaum yang ketiga. Pak. Siapa kaum ketiga? Kaum denyinyiren. Hijrah kagak, nolong kagak, yang bisa kita nyinyir doang gitu. Maka ketika seorang manusia itu tahu tujuan hidupnya, pada saat itulah sebetulnya dia sudah sedang menuju kepada Allah. Dia sudah sedang kemudian melaksanakan yang namanya tauhid sebagai perintah pertama dan utama. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Makna liya'budun salah satunya adalah liwahidullah, yaitu mentauhidkan Allah. Sehingga orang yang bertauhid, dia akan berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga hidupnya berkualitas. Nah, ketika sudah seperti itu, maka Allah kemudian ingatkan kita. Ini ayatnya Pak. Dalam surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-15. Wa wassaynal insan biwalidahi ihsan. Dan Allah memerintahkan kepada kita, berwasiat kepada kita untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurha. Orang tua kita, wabil khusus ibu kita, mengandung kita dalam kondisi susah payah. Wa wadu'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya berat, melahirkannya berat, mempertaruhkan hidupnya, kemudian ngurus kita, menyusui kita itu kurang lebih mulai dari hamil, melahirkan sampai proses menyusui 30 syahra. Kurang lebih 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Sampai ketika manusia itu sudah dalam kondisi baligh, tumbuh kembangnya sempurna dan disebut spesifik Pak. Usianya sampai usia 40 tahun. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebut usia itu spesifik
Usia 40 tahun. Yang lain nggak ada. Apa yang dia ucap? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Di usia 40 tahun itulah manusia sampai pada puncak kedewasaannya. Dan puncak kedewasaan itu ditandai dengan apa? Dia insaf, dia sadar. Sadar akan apa? Ya akan dirinya. Dia tahu dirinya. Makanya ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Rabbnya. Nah, dari situ kemudian kita paham ketika Nabi SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, mantola umruhu wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Yang kita pernah bahas bahwa panjang umur dalam Islam ini mencakup dua hal, kualitatif maupun kuantitatif. Ibunda Aisyah menikah sama Nabi SAW masih usia belia. Usia berapa Pak? 9 tahun. Usia 12 tahun kemudian baru digauli. Dalam sejarah dicatat beliau wafat itu nggak sampai usia 30 tahun Pak. Ada yang mengatakan antara usia 25 tahun, ada yang mengatakan usia 19 tahun sudah wafat. Secara kuantitatif pendek usianya, tapi secara kualitatif panjang. Kenapa? Karena sampai hari ini tidak ada manusia yang mau mempelajari hadis Nabi kecuali pasti hadis-hadis itu salah satu periwayatannya, sumbernya, sanadnya dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada juga kemudian yang secara kuantitatif panjang umurnya dan secara kualitatif panjang juga. Siapa itu? Sahabat Anas bin Malik yang dari kecil udah didoain sama Nabi. Allahumma tawil umurahu fi ta'atik, ya Allah panjangin umurnya dalam rangka taat kepadamu. Sehingga Anas itu, sahabat Anas wafat dalam usia 100 tahun lebih Pak. Kemudian disebutkan bahwa hati orang tua itu tetap berasa muda pada mencintai dua perkara, yaitu pada masalah panjang umur dan masalah cinta harta. Saya pernah membesuk lansia gitu Pak ya. Usia sudah di atas 70 tahun, sakit, dirawat di rumah sakit, kita ajak ngobrol. Kalau ditanya harapannya apa? Harapannya pengen sembuh Ustaz, pengen sehat lagi, pengen bisa beribadah pada Allah. Begitu. Jadi masih pengen tetap hidup gitu. Itu manusiawi. Dan urusan cinta harta. Jadi kalau udah urusan harta, yang manusia tuh pasti tetap merasa muda. Kalau ibu-ibu beda Pak. Kalau ibu-ibu berasa mudanya kalau diajak jalan-jalan. Kalau ngaji ngakunya tua. Disuruh baca ayat, nggak bawa kacamata Ustaz. Kalau kacamatanya nempel Pak. Mohon maaf bukan ibu-ibu sini. Kalau ngaji itu duduknya udah berapa kali ganti pose Pak. Mulai dari sila, miring kanan, miring kiri. Mohon maaf Ustaz ya, selonjor Pak. Kenapa? Faktor U. Cuma satu yang belum dilakuin, tengkurap doang belum. Tapi coba kalau ibu-ibu besok kita rihlah, semangat Pak. Berasa muda. Maka ada ungkapan, usia itu hanya sekedar angka. Tapi kalau ngomongin masalah kedewasaan, itu adalah pilihan. Kalau dulu ada iklan rokok tuh, jadi tua pasti, jadi dewasa itu pilihan. Nah di dalam surat Al-Ahqaf tadi Allah menyebut usia 40 tahun itu usia dewasa. Yang namanya dewasa berarti sudah matang, baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi harusnya seperti itu. Meskipun ternyata Pak,
Penelitiannya di tahun 2013, umur psikologis orang Indonesia itu separuh dari umur biologisnya gitu. Jadi kalau ada orang Indonesia usia 30 tahun, usia psikologisnya baru 15 tahun. Jadi nggak aneh Pak, kalau Bapak ngelihat anak-anak SMA yang usianya 14 tahun, berarti usia psikologisnya baru 7 tahun. Makanya nggak aneh dia pakai bajunya kecil, ketat, pakai baju anak SD kan. Ngomongnya juga gitu kan, cius-cius, mie apa? Umpel gitu. Karena memang psikisnya masih separuhnya begitu. Nah, lalu disebutkan dalam bukunya Ustaz Ahmad An-Nuri itu, hakikat usia 40 tahun satu, manusia mencapai puncak kehidupannya. Makanya kita boleh lihat para nabi dan rasul itu diangkat menjadi nabi dan rasul mayoritas di usia 40 tahun. Dan di kalangan bangsa Arab Pak, orang kalau di usia 40 tahun itu baru dipanggil syekh. Dipanggil syekh. Sudah berubah. Nah tapi ada lagi. Ada anak-anak muda itu dipanggil syekh kalau apa? Kalau kemudian mereka ilmunya melebihi usianya. Jadi meskipun muda, banyak dipanggil syekh itu berarti orang-orang yang secara kualitas keilmuannya tinggi. Yang kedua, usia 40 tahun ini adalah fase perubahan keyakinan, hati dan pemikiran. Jadi di usia ini, sebagaimana poin yang ketiga, dia berada di persimpangan antara jalan yang baik dan yang buruk. Karena kalau sudah lewat dari usia 40 tahun, itu merubah habit, merubah kebiasaan, merubah karakter. Kalau bahasa Inggrisnya rada-rada angel gitu. Kalau udah usia 40 tahun. Udah punya kebiasaan buruk, susah. Udah punya keyakinan, sudah punya mindset di atas usia 40 tahun itu udah rada-rada susah untuk dirubah. Dan ini fase persimpangan. Dia mau melanjutkan yang baik atau mau melanjutkan keburukannya. Karena nanti ada konsekuensinya. Makanya harusnya nih, kalau kita manusia melakukan muhasabah, ada yang namanya rumus S2C2 Pak. Apa S2C2 tuh? S1 yaitu stop. Apa yang di stop? Seluruh keburukan yang ada pada diri kita. Stop, jangan diulang, jangan dilanjut. S yang kedua apa? Start. Apa yang dimulai? Kita mulai kebiasaan baik. Kita mulai kebiasaan baik, kita mulai melakukan kebaikan, mulai seluruh kaitan masalah ketaatan kepada Allah. C yang pertama, change. Dirubah. Apa yang dirubah? Seluruh keburukan kita. Lalu C yang kedua, continue. Istiqomah, melanjutkan hal-hal yang baik pada diri kita, dilanjutkan. Nah, jadi kalau kita mau bikin resolusi awal tahun, gitu Pak. S1, stop. Apa yang mau kita stop? Tulis. S2, start. Apa yang mau kita mulai? C1, change. Apa yang mau kita rubah? C2, continue. Apa yang mau kita lanjutkan? Seperti itu. Kemudian apa? Di usia 40 tahun ini, secara fisik, mulai masa penuaan. Seperti tadi disebutkan di surat Ar-Rum ayat 54. Biasanya usia 40 tahun ini baru mulai dah berasa. Sholat, bangun dari ruku, bangun dari sujud. Biasanya udah kedengeran sholat kertaknya Pak. Kita ada di saf pertama minimal sampai saf ketiga tuh udah mulai kedengeran. Makanya di usia 40 tahun ini juga olahraganya nggak boleh yang terlalu berat. Minimal jogging lah, jalan kaki ya. Kalau ngikutin kesehatan itu sarannya 6.000 sampai 10.000 langkah per hari atau minimal 30 menit, misalnya begitu. Jangan futsal lagi nih Pak kalau udah usia segini nih. Futsal tuh udah jantung, makanya ya banyaklah udah kasus. Kemudian apa lagi? Pemulaan tahapan baru. Nah, kalau sudah mau mulai di sini saatnya. Sebagaimana Nabi SAW diangkat Nabi dan Rasul usia 40. Dan kita lihat Pak, kalau siklusnya Nabi, ya Nabi usia 40 tahun diangkat jadi Nabi dan Rasul.
13 tahun periodisasi Mekah. Berarti usia 53 tahun Nabi hijrah ke Madinah. 2 tahun berikutnya baru turun perintah jihad. Jadi Nabi jihad itu Pak, ketika perang Badar itu usia Nabi 55 tahun. Kalau kita 55 tahun usia apa tuh Pak? Hah? Sepensiun ya? Terus kalau pensiun selesai? Enggak. Justru Nabi usia 50 tahun usia mulai berjihad Pak. Nah, terus yang dimaksud misterius yang 40 tahun ini, Allah SWT ngasih warning. Jadi bukan berarti ya udah ada 40 tahun udah selesai ini udah, bukan begitu. Tapi semangat melakukan kebaikan apa saja nanti kita bahas. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Nabi bersabda, "Innamal a'mal bil khawatim." Amal itu tergantung penutup. Nah, di usia 40 tahun ini kita sudah mulai membiasakan hal-hal yang baik Pak, ketaatan. Supaya apa? Kalau nanti tiba saatnya kita tutup usia, tutup buku, itu kita dalam kondisi melakukan kebiasaan baik. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, seseorang akan Allah wafatkan sesuai dengan kebiasaannya saat hidup. Dan dia juga akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya saat mati. Maka Masya Allah, salah satu kematian yang kita dambakan, sebagaimana belum lama viral di medsos. Imam masjid lagi sholat, ngimamin, wafat. Indah banget tuh Pak. Karena memang biasa ngimamin. Ketika dia diwafatkan dalam kondisi sholat, besok pun dibangkitkan juga dalam kondisi sholat. Lah kebayang gak Pak, kalau ada orang punya kebiasaan banting kartu cekek botol Pak. Pas lagi banting kartu mau bilang cekik, mati ya Allah. Dalam kondisi itu pula besok dibangkitkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dimulai usia itu, mulai nih Pak, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian, ini hadisnya tadi, Nabi SAW bersabda, setiap hamba Allah akan dibangkitkan dari kuburnya, sama seperti keadaan ketika ia meninggal. Muhammad bin Ali bin Husain berkata, jika seseorang telah berusia 40 tahun, maka akan ada penyeru di langit yang berkata, sesungguhnya telah dekat ajalmu, maka persiapkanlah perbekalanmu. Apa yang kita siapkan? Berdasarkan ayat 15 tadi, 1, banyak-banyak bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkur. Syukur itu dimensinya 3 Pak. Hati, lisan, dan perbuatan. Hati yang bersyukur bagaimana? Qanaah, merasa cukup menerima semua nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, lisannya Pak, dia mengucap. Apa yang dia ucap? Tahmid. Karena orang beriman dalam kondisi apapun dia wajib bersyukur. Kalau diberi nikmat, gimana ucapannya Pak? Alhamdulillahilladzi. Halo? Enggak ada yang lanjut ini Pak. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bisa Bapak Ibu? Halo? Kalau nggak bisa ikutin saya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah seluruh kebaikan. Jadi kita kalau dapat nikmat, ngucapnya ini Pak. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dapat sesuatu yang menurut kita nggak baik, kita tetap wajib bersyukur. Gimana ngucapnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Bisa Pak? Gimana? Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi lebih mudah yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Terus maunya dapat yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Nah mau yang pertama tapi nggak hafal yang pertama, gimana? Yang ketiga dengan perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Pertama sujud syukur. Apa yang diucap? Tadi doanya Pak. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lalu yang kedua, memanfaatkan semua nikmat dari Allah dalam rangka apa? Dalam rangka taat, menjauhi maksiat. Ya. Maka yang agak kontras, ada orang atas nama tasyakuran
bikin acara justru muatannya maksiat gitu. Sebagaimana ada orang sibuk kerja nyari rezeki tapi ninggalin sholat. Di mana kontrasnya? Dia nyari rezeki tapi dia ninggalin zat yang maha memberi rezeki. Aneh. Yang kedua, akselerasi amal soleh. Karena Allah nyuruh kita ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Jadi Allah nyuruh kita bukan cuma kerja keras Pak, tapi juga kerja cerdas. Kita sudah mesti tahu amalan-amalan apa nih yang prioritas. Amalan-amalan apa nih afdol? Amalan-amalan ringan, tapi yang berpahala berat di sisi Allah. Misalnya memperbanyak tahlil, la ilaha illallah, zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian menjaga wudhu. Habis wudhu kemudian kita melaksanakan sholat sunnah wudhu. Ini amalan ringan yang berpahala berat. Gara-gara amalan ini sahabat Bilal bin Rabah belum wafat Bu, tapi suara sendalnya udah kedengeran di surga, Masya Allah. Menjawab azan, ya. Itu amalan-amalan ringan berpahala berat. Ini yang disebut akselerasi amal soleh. Yang ketiga, fokus kita mulai mendidik keluarga. Untuk jadi apa? Menjadi soleh. Karena tugas kita Pak sebagai kepala keluarga memastikan istri dan seluruh anak-anak kita, keturunan kita menginjakkan kakinya ke jannahnya Allah. Yang keempat, taubatan nasuha. Syaratnya satu, berhenti dari berbuat dosa, menyesal, tidak mengulangi. Yang kedua, mengganti amal buruk dengan amal soleh. Itu kalau dosa sama Allah. Kalau dosa sama manusia ditambah. Ada hati yang disakiti, kita mesti minta maafnya. Ada hak yang kita ambil, kita mesti kembalikan. Ada yang dizolimi, kita minta keikhlasannya. Dan yang berikutnya yang terakhir, istiqomah. Nah, perhatian dan fokus mendidik anak, keluarga, peran yang bisa kita lakukan, pertama jadi teladan Pak. Karena manusia itu disebut homo mimesis, makhluk peniru. Anak-anak kita belum tentu paham dengan apa yang kita ucapkan. Tapi anak-anak kita nggak pernah gagal mengcopy paste apa yang kita lakukan. Karena kalau anak itu rumusnya children see, children do. Apa yang dilihat itu yang akan dilakukan. Maka kita nih kalau usia udah 40 tahun ke atas jadi teladan di lingkungan. Jadi teladan mulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan tempat kita tinggal. Yang kedua ngapain? Mengarahkan dan membimbing. Membersamai dalam ketaatan dan kesolihan. Berlaku adil. Banyak-banyak doa mendoakan keluarga. Dan juga banyak diskusi, ngobrol Pak. Penelitiannya ayat Al-Quran yang bicara dialog orang tua dengan anak ada 17 ayat. 14 ayat diantaranya itu yang ngobrol anak sama bapak. Sedangkan anak sama emak cuma 2 kali. Sekarang saya tanya anak-anak. Atau saya tanya bapak sama ibu. Anak-anak kita sekarang lebih banyak ngobrolnya sama emaknya apa sama bapaknya? Enggak sama bapaknya, enggak sama emaknya. Sama siapa? Ngobrolnya sama Meta sekarang Pak. Sama Meta. Bu, Pak, ini yang serem nih Pak. Anak-anak kita sekarang Pak, itu lebih seneng berteman sama anime. Lebih seneng berteman sama AI. Makanya jangan aneh tuh Pak, kalau di luar negeri, itu banyak Gen Z yang kawinnya sama anime Pak, sama tokoh-tokoh kartun. Serem kan? Ditanya, kenapa kok kawin sama anime? Nggak nyakitin katanya. Karena kan sekarang tuh propagandanya apa? Marriage is scary. Menikah itu menakutkan. Diselingkuhin, nanti disakiti, KDRT, kehamilannya nggak direncanakan. Dan boleh kita cek Pak, itu semua sudah sistematis Pak. Mulai dari filmnya, mulai dari hiburannya, apanya segala macam. Coba kita lihat film-film tuh. Drama-drama, mau mulai dari drama Korea, kemudian drama Indonesia, isunya masalah perselingkuhan. Hal-hal yang bikin anak-anak sekarang tuh mikir, duh gue gak mau kawin dah, gak mau nikah. Kalaupun nikah, pengennya child free, gak pengen punya anak. Tuh Pak. Sehingga berteman aja, mereka gak mau lagi berteman sama manusia. Bertemannya sama siapa?
sama AI. Saya pernah iseng, Pak. Saya masuk kelas, muka saya tampangnya bete. Terus murid saya nanya, Bapak kenapa? Enggak, lagi bad mood aja. Emang kenapa sih, Pak? Saya iseng, saya bilang begini, abis kalau Bapak dengar ada teman curhat, Bapak jadi gembok, saya bilang. Tapi kalau giliran Bapak curhat sama teman, dia jadi ember. Paham maksudnya, Pak? Kalau ada teman kita cerita sama kita mau jadi gembok, nggak kita cerita-ceritain. Kita tutup rahasia. Giliran kita curhat sama orang lain, dia jadi ember. Passwordnya apa? Jangan bilang siapa-siapa. Gara-gara jangan bilang siapa-siapa, siapa-siapa jadi tahu semua. Terus saya bilang, pengennya mah punya teman curhat, itu mohon maaf saya bilang. Yang kayak pembalut wanita. Anti tembus, ada sayapnya. Ada, Pak. Bapak kalau mau begitu, curhatnya jangan sama manusia. Sama meta, kata tuh. Jadi anak sekarang, Pak. Nah di Al-Quran, dialognya anak banyak justru sama bapak, 14 ayat. Sama ibu, cuma 2 ayat, 1 ayat dialog bapak ibu sama anak. Jadi harusnya yang banyak diskusi sama anak-anak itu adalah bapak. Nah ini doanya tadi, kemudian ini ada doa yang dipesankan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas. Kalau kita tahu ada waktu-waktu mustajab, jangan biarkan berlalu kecuali memohon 3 hal. Ini perbanyak doa ini, Pak. Kalau usia kita udah di atas 40 tahun. 1, mohon diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Yang kedua, diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Dan yang ketiga, diberi rezeki istiqomah. Nah, doanya apa? Doa agar istiqomah. Ya. Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wallahu a'lam bishawab.